Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 531 sampai bab 540. Geral, Sela Jaquin dan Waylon Letts sama-sama terkejut. Seluruh departemen pemasaran bingung. Baiklah, aku datang. Geral balas berteriak. Geral, kamu adalah Tuan Crawford. Sela tergagap. Dia jelas shock. Meskipun Ibu Cindy bercanda sekali, mengatakan bagaimana Geral sebenarnya bisa menjadi Mer. Crawford dari Maybury terakhir kali mereka makan malam di tempat mereka. Sela hanya terperangah saat mendengar lelucon itu. Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia cukup dekat dengan Geral. Jadi bagaimana dia bisa menjadi Tuan Crawford yang sangat kaya? Tapi kemudian, beberapa saat yang lalu, ketika Tuan Lile memanggil namanya, pikiran Sela benar-benar kosong. Astaga! Bisakah Geral menjadi Tuan Crawford? Geral menoleh ke Sela dan mengangguk. Yep. Dia kemudian pergi ketika orang banyak menatapnya dengan heran. Waylon, awalnya dibawa oleh Sela untuk mengunjungi ayahnya, tercengang ketika dia mencari kursi untuk duduk. Geral adalah pewaris kaya, dan dia adalah CEO kami. Tidak heran dia memiliki begitu banyak tiket. Seperti yang kukatakan padamu, Geral memiliki identitas yang canggih. Tapi, astaga, aku tidak pernah berpikir bahwa dia adalah ketua kita. Saat Geral pergi, seluruh departemen pemasaran menjadi gila. Untungnya, kami tidak menyinggung ketua. Beberapa gadis merasa lega sekaligus takut. Singkatnya, seluruh atmosfer hanya dalam hiruk-pikuk. Semua orang terlalu kewalahan dan terkejut. Mengenai masalah Stuart, masalahnya ditangani dengan mudah. Pada saat itu, mereka tidak hanya mengakui apa yang telah mereka lakukan tetapi juga membeberkan beberapa manajer departemen lain yang sebelumnya tidak disebutkan. Sebagian besar pelakunya adalah warga dari Serene County, Maybury. Hasilnya sederhana, mereka semua diserahkan ke polisi. Ketika mereka ditangkap, Ava menatap Geral dengan sedih, memohon bantuannya. Tetapi dia menutup mata. Dia sudah memberinya kesempatan sebelumnya. Karena dia memainkan kartu emosi untuk menipunya, Geral tidak akan jatuh cinta lagi. Akhirnya, masalah itu berakhir. Bapak, Crawford, ulang tahunmu 4 hari lagi. Ada rencana. Ayahmu meneleponku dan memberitahuku bahwa ini adalah ulang tahun pertamamu sejak akhir hidupmu yang miskin. Jadi mari kita rayakan dan bersenang-senang. Ya. Merlile tersenyum penuh semangat. Apalagi yang harus direncanakan? Saya biasanya merayakan ulang tahun saya dengan Tuan dan Nyonya Winters. Dan tahun ini tidak terkecuali. Saya masih akan kembali ke kampung halaman saya. Tetapi kali ini, Anda semua bebas untuk ikut. Dengan lebih dari 20 orang, itu akan menjadi ledakan. Hehe. Geral membalas dengan senyum cerah. Selain Seno, yang telah menjadi teman baik Geral sejak dia masih kecil, Geral tidak memiliki banyak teman dekat. Lagi pula, jika Anda tidak punya uang atau pengaruh, siapa yang mau bermain dengan pecundang miskin seperti Anda? Oleh karena itu mengapa Geral tidak mengundang banyak orang ke pesta ulang tahunnya? Mereka yang dia rencanakan untuk diundang adalah Zack Lile dan Michael Zeke. Mungkin Aiden Baker, Elena Larson, Senolen, dan Sienna. Dia bergaul dengan baik dan bersenang-senang dengan orang-orang itu. Jadi dia pikir perusahaan mereka akan baik-baik saja. Geral tidak mau membuatnya terlalu umum. Setelah itu, Geral mengemasi barang-barangnya saat dia bersiap untuk pergi ke kota. Michael, di sisi lain, tampak pucat. Zack sudah menyadarinya. Jadi dia bertanya, Michael, apakah ada sesuatu yang belum kamu katakan pada Geral? Michael menggaruk kepalanya. Dengan cemas, aku agak memberitahu semua orang bahwa ulang tahun Tuan Crawford 4 hari lagi. Tapi dia berkata untuk tetap rendah hati. Apa? Anda membocorkan informasi itu? Zack membeku. Tercengang. Pukul 5 sore. Geral naik taksi dan kembali ke kota.
Geralt sekarang bisa kembali dengan bebas tanpa menimbulkan masalah. Tidak masalah bagi armada untuk mengirimnya pergi. Namun, fakta bahwa dia adalah Mer Crawford masih belum jelas bagi Mer Winters dan keluarganya. Jika dia kembali seperti ini, itu akan menjadi terlalu berlebihan. Dan Geralt tidak menyukai perasaan ini. Hal berikutnya dalam daftar Geralt adalah berterus terang dengan Tuan Winters dan keluarganya mengenai penyelesaian tagihan rumah sakit dan identitasnya. Lagi pula, tidak ada yang dia sembunyikan dari pasangan tua itu. Saat dalam perjalanan kembali ke kampung halamannya, Geralt merasa lebih baik tidak menonjolkan diri. Melihat jalan yang diaspal di sepanjang jalan, Geralt tahu bahwa kotanya akan segera mengalami beberapa perkembangan yang signifikan. Anak muda, apakah rumahmu di kota ini? Pengemudinya adalah seorang pria parubaya. Dia bertanya dengan hangat dan tersenyum. Geralt mengangguk. Selamat, nak. Kotamu akan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dan tidak ada sebidang tanah di sini yang akan dibiarkan tanpa pengawasan. Mereka tidak hanya akan memberikan biaya perumahan, tetapi juga biaya pembongkaran dan banyak kesempatan kerja juga. Kamu terlihat seperti mahasiswa. Jadi ketika kamu kembali ke rumah, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya, itu akan menyenangkan. Saat mereka mengobrol di sepanjang jalan, mereka akhirnya tiba di kampung halaman Geralt. Itu adalah sebuah kota, tetapi rumah Geralt berada di sebuah desa kecil di tengah kota sebuah desa kota. Ada banyak keluarga di desa yang menjalankan pabrik. Mereka menjalankan bisnis seperti penggilingan tepung dan semacamnya. Saat itu, bagian terbaik dari desa adalah aroma fantastis dari tepung yang baru digiling di udara. Tetapi perjalanan kembali ke desanya ini, terlihat bahwa aroma tepung giling yang dirindukan Geralt sekarang jauh lebih rendah. Wow, mahasiswa itu kembali. Kenapa kamu tidak membawa pacarmu kembali? Geralt, apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Saya yakin mahasiswa yang cerdas seperti Anda dapat menemukan pekerjaan yang baik, bukan? Begitu dia memasuki desa, penduduk desa mengerumuninya dan mulai bertanya. Belum, Geralt tersenyum. Lalu kamu kuliah tanpa biaya. Tidak ada bedanya dengan yang lain yang putus sekolah lebih awal untuk bekerja. Seorang wanita mengejek dengan jijik. Kata-kata orang desa itu mengerikan dan menghakimi. Tetapi Geralt tidak terlalu peduli. Sebaliknya, dia berpaling dari ucapan mereka dan akhirnya mencapai pintu rumahnya. Ketika dia mengeluarkan kuncinya untuk membuka kunci pintu, dia menyadari bahwa kunci pintu telah diubah beberapa waktu yang lalu, dan dia tidak bisa membukanya. Apa masalahnya? Geralt bertanya-tanya sejenak. Oh, Geralt, kamu kembali. Seorang wanita keluar dari rumah di sebelah rumah Tuan Winters. Dia adalah menantu kedua Tuan Winters, Sandrila Sutton. Dia mendekati Geralt sambil mengunyah kacang. Sandrila, kenapa kunci rumahnya diganti? Geralt bertanya sambil tersenyum kecut. Dia telah bertemu Sandrila sebelumnya ketika mereka berada di rumah sakit. Dia sangat rakus akan uang dan akan mengambil keuntungan dari setiap situasi. Dan dia tidak suka kerugian. Oh, saya mengubahnya. Apa yang salah? Lalu bagaimana dengan kunci rumahku? Tanya Geralt. Apa maksudmu dengan rumahmu? Geralt, apakah kamu tahu rumah ini milik siapa sekarang? Aku tahu kenapa kamu kembali. Anda mendengar bahwa rumah itu akan dihancurkan. Dan Anda ingin kembali untuk mendapatkan bagian yang adil dari uang itu. Biarkan saya memberitahu Anda sekali ini. Jangan pernah memikirkannya. Ini rumah saya dan ditulis hitam putih di surat izin perkebunan. Nada bicara Sandrila berubah. Geralt segera mengerti apa yang dia maksud. Tuan Winters memiliki dua rumah ketika orang tua Geralt pindah ke sini. Satu untuk keluarga mereka sendiri. Dan yang lainnya adalah ini. Orang tuanya membayar rumah itu. Sejujurnya, tidak ada yang namanya izin real estate di pedesaan 20 tahun yang lalu. Mereka hanya menandatangani kontrak sederhana. Dan itu adalah kontrak yang sama yang ditandatangani ayahnya dengan Tuan Winters saat mereka minum. Itu sudah lama sekali. Dan Geralt tidak tahu di mana ayahnya menyimpan kontrak itu. Selama waktu itu, mereka bahkan tidak menyangka bahwa keluarga Tuan Winters akan mengusir mereka dengan paksa untuk mendapatkan rumah itu kembali. Dan itu karena masalah ini. Sandrila juga mendengar tentang proyek pembongkaran dan mencoba untuk mendapatkan rumahnya. Dia bisa menghasilkan puluhan ribu dolar darinya. Geralt,
Kamu kembali. Jangan dengarkan omong kosongnya. Rumah ini milik keluargamu. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Tiba-tiba, Tuan Winters keluar dan berseru dengan tegas. Apa maksudmu dengan itu? Patua, apa maksudmu itu milik mereka? Saya memperingatkan Anda. Saya telah berkonsultasi dengan pengacara. Dan jika kami membawa ini ke pengadilan, kontrak yang Anda tanda tangani tidak akan dihitung. Bagaimanapun, sertifikat real estate adalah milik kita. Sandrila berkata dengan panik. Sepertinya mereka sudah bertengkar tentang masalah ini untuk beberapa waktu sekarang. Gerald berpikir dalam hati. Sebelumnya, ketika dia menelepon Tuan Winters, dia merasa bahwa Tuan Winters sedang dalam suasana hati yang buruk. Ternyata mereka sedang bertengkar. Bahkan jika perumahan itu milik keluarga Crawford, mengapa Gerald bahkan bertarung dengan mereka untuk itu? Lagi pula, bukankah Gerald memenangkan lotre? Kenapa dia masih peduli dengan rumah ini? Dan saya tidak tahu di mana saya kehilangan kunci rumah untuk gembok. Sandrila melanjutkan. Marah. Mer Winters menggerutu sambil memungut sebuah batu besar dari tanah. Permisi. Apa yang Anda pikir Anda lakukan? Sandrila bertanya sambil melangkah mundur dengan cemas. Mer Winters kemudian menyerbu ke arah pintu dan menghancurkan kunci dengan batu. Dia kemudian mengeluarkan kunci baru dari sakunya. Gerald. Dengan kunci ini, mereka bertiga tidak akan berani bergiliran mengganti kunci rumahmu. Cukup dengan kekacauan ini. Ayo masuk dan bersihkan nanti. Datanglah ke rumah saya untuk makan malam. Bibimu sedang memasak pesta untukmu. Tuan Winters berkata, baik-baik saja maka. Gerald mengambil kunci dan memaksakan senyum. Ternyata, kedua kakak ipar itu bukanlah orang pertama yang mengunci pintu rumahnya. Kakak ipar pertama dan ketiga juga terlibat. Gerald melihat betapa suram dan putus asanya keadaan dan hanya bisa memaksakan seringai. Wajah Sandrila berubah merah. Dia menangis ketika dia berlari kembali ke rumah untuk menelepon. Setelah Gerald merapikan rumahnya, dia menuju ke Mer Inter untuk makan malam. Dia disambut oleh beberapa mobil baru mengkilap yang diparkir di depan rumah Mer Winters. Yang paling tampan di antara kelompok itu adalah Passat hitam. Mereka semua baru dibeli. Sepertinya semua saudara. Dari yang tertua hingga ketiga. Semuanya ada di sana. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka biasanya mengadakan banyak pesta dan acara besar seperti itu. Tetapi tahun ini, semuanya berbeda. Saat Gerald masuk ke dalam rumah, dia mendengar seseorang menggedor meja dengan keras. Mengapa? Itu adalah rumah kami. Dan dengan wewenang apa kami harus memberikannya kepada mereka? Ya, Bu. Saya mendengar bahwa kali ini mereka akan menghancurkan beberapa rumah. Dan untuk menggantinya dengan pembongkaran, setiap rumah akan menerima puluhan ribu dolar. Mereka mulai memperbaiki jalan. Dan karena rumah kami berada di sisi gunung, mereka bahkan mungkin mengubah tempat ini menjadi objek wisata. Atau bahkan pangkalan film. Setelah ini, rumah kita akan bernilai banyak uang. Uang. Francis Winters berseru dengan penuh semangat. Ya, Ibu. Seorang teman saya telah berinvestasi di sektor pariwisata di kotanya. Setelah rumahnya dihancurkan, dia mampu membeli 2 rumah. Kata Queenie Winters. Itu juga, keluarga Gerald telah mengambil begitu banyak keuntungan dari kami. Selain itu, dia sudah memenangkan lotre senilai ratusan ribu dolar. Kakak laki-laki tertua mengepalkan tinjunya dengan marah di atas meja dan merengut. Mari kita tunggu sampai besok. Aku akan menemukan seseorang untuk mendapatkan rumah itu kembali. Kakak, apa yang membuatmu berpikir bahwa hanya kamu yang bisa melakukan itu? Bukannya aku tidak punya koneksi sama sekali. Saya tahu, aku juga punya koneksi. Loh, plus, jika Anda mendapatkan kembali rumah itu, bukankah itu berarti rumah itu akan atas nama Anda sesudahnya? Seluruh keluarga mulai jatuh ke dalam pertengkaran yang kacau. Mereka melemparkan tatapan maut pada Gerald. Gerald secara tidak sengaja mempermalukan mereka sebelumnya di rumah sakit. Karena kejadian itu, setiap kata yang keluar dari mulutnya saat ini sepertinya hanya membuat marah. Oke, itu sudah cukup. Sudah lama sejak Gerald kembali. Jadi ayo makan dulu. Kakak laki-laki tertua memberi isyarat kepada semua orang ke meja makan setelah mendengar apa yang dikatakan Gerald. Atas kegigihan kakak laki-laki tertua, baru kemudian keluarga itu duduk di meja makan.
mengenai masalah perumahan dan melihat ekspresi marah di wajah ayah mereka. Dia takut dia akan jatuh sakit lagi karena stres dan ketegangan. Oleh karena itu, untuk saat ini, tidak ada yang menyentuh topik tersebut. Geral, apakah kamu sudah menyelesaikan magangmu? Apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Kakak ketiga bertanya. Hah, sepertinya dia belum menemukan pekerjaan apapun. Sulit untuk mencari pekerjaan akhir-akhir ini. Dan jika bukan karena saudara ketiga kami yang menarik beberapa string, bahkan Francis tidak akan menemukan pekerjaan. Tapi lihat dia sekarang. Dia bekerja di kantor sebuah perusahaan asuransi. Bukankah itu hebat? Kakak ipar ketiga membual dengan bangga. Pekerjaanku ini bahkan lebih baik. Meskipun pekerjaannya cukup melelahkan, itu memiliki potensi tak terbatas untuk perkembangan di masa depan. Francis masih muda untuk usianya. Bisa hidup dengan nyaman bukanlah hal yang baik. Kakak ipar kedua mengejek dan menjawab. Saya tidak mencari pekerjaan, kata Geral, memotong pembicaraan. Kamu tidak mampu untuk tidak mendapatkan pekerjaan. Apakah Anda berencana untuk menjalani hari-hari Anda hanya dengan uang lotre Anda dan tidak melakukan apa-apa? Anda akan mati kelaparan cepat atau lambat. Dan selain itu, tanpa pekerjaan yang layak, siapa yang akan menghormati Anda? Kakak ipar kedua mencibir. Ya, saya khawatir cukup sulit bagi orang seperti Geral untuk menemukan pekerjaan yang bagus. Tapi hei, perusahaan kami kekurangan pembersih toilet. Aku ingat terakhir kali Bibi Lassie, yang membersihkan lorong-lorong, mengatakan bahwa perusahaan kebersihan mereka kekurangan pembersih. Jadi dia menyuruh kami untuk membantunya menemukannya. Meskipun pekerjaan itu tampak sangat buruk, itu tetaplah pekerjaan. Queenie angkat bicara. Suaranya sinis. Queenie benar, Geral. Jika kamu ingin mencari pekerjaan, aku bisa membujuk Bibi Lassie dengan beberapa hadiah untuk memberimu posisi itu. Kakak ipar kedua mengangguk setuju. Ya, itu tidak akan menjadi masalah. Francis terkekeh saat dia juga setuju. Ketika mereka pertama kali bertemu beberapa waktu lalu, Francis dan Queenie masih dalam masa percobaan. Setelah Geral mempermalukan mereka dengan puluhan ribu dolar, harga diri mereka terluka. Namun kini, setelah memasuki dunia kerja, pengetahuan mereka semakin luas. Bagi mereka, Geral masih bukan siapa-siapa yang baru saja memenangkan lotre kecil. Mereka terus bergantian melempar jab ke arah Geral. Geral menundukkan kepalanya saat dia memakan makanannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya angkat bicara. Ulang tahunku 3 atau 4 hari lagi. Saya telah mengundang teman-teman saya untuk datang. Dan saya mentraktir mereka makan malam. Kalian semua harus bergabung dengan kami juga. Geral menyampaikan undangan dengan suara rendah. Hah, oke, ya, Geral. Bukannya kami suka mengejekmu atau apalah. Anda mungkin punya uang. Tetapi mengapa repot-repot mengadakan perayaan ulang tahun? Lagi pula kamu tidak bisa membandingkan dengan orang lain. Kita akan lihat ketika saatnya tiba. Kita akan pergi jika kita bebas. Ya, kami semua sibuk saat ini. Kami tidak punya waktu untuk ulang tahunmu. Oh benar. Selama pertemuan saya hari ini, pemimpin saya memberi tahu kami bahwa akan ada acara besar yang terjadi hanya dalam beberapa hari. Dikatakan bahwa semua pemimpin dari provinsi akan menghadiri acara ini. Jadi kami memiliki banyak hal untuk ditangani. Maaf, tapi aku tidak punya waktu luang, kata Franciscus. Queenie juga sibuk dengan hal lain. Geral segera menangkap niat mereka. Tak satu pun dari mereka akan meluangkan 1 menit pun untuk ulang tahunnya. Ya, tidak masalah. Jika kamu tidak sibuk, kamu bisa datang. Hanya mengatakan, itu saja, jawab Geral. Semua orang berhenti berbicara saat itu juga. Geral, kamu bisa meminta temanmu untuk datang. Kami masih akan merayakannya bersamamu. Dan aku bahkan akan menyiapkan pesta besar. Mer dan Mrs. Winters berkata serempak. Mendengar kata-kata mereka, hati Geral menghangat. Oke, saya akan membiarkan mereka mencicipi masakan Anda. Nyonya Winters, aku akan mengambil bahan makanannya. Mereka kemudian melanjutkan briefing mengobrol. Setelah makan malam selesai, saudara-saudara pulang. Semua orang sudah siap untuk pergi tidur. Tiba-tiba, Tuan Winters memanggil Geral. Geral, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu yang penting yang harus kukatakan padamu.
Ada apa? Tuan Winters. Tuan Winters menarik lengan baju Geralt dan mendudukkannya. Tentu saja. Itu sesuatu yang bagus. Ketika Anda menelepon lebih awal hari ini, saya memberitahu Anda tentang hal itu. Tetapi saya pikir lebih baik untuk memberitahu Anda secara langsung. Bukan hal yang paling bijaksana untuk membicarakannya dengan putra-putra saya di sekitar. Oh, silakan. Tuan Winters. Saya dulu bekerja di tambang dan berteman dengan orang ini. Setelah bertahun-tahun berpindah-pindah, ketika saya pergi ke kota beberapa waktu lalu, saya kebetulan bertemu dengannya. Dan kami mengobrol sebentar. Anda tahu, untuk mengejar ketinggalan. Dia memberitahu saya bahwa cucunya hampir seumuran dengan Anda. Sekitar kelompok usia yang sama dengan Anda dan Francis. Dia lulus kuliah setahun lebih awal darimu. Dan sekarang keluarganya tampaknya ingin mencarikan pacar untuknya. Keluarganya kaya raya. Jadi tidak ada kriteria khusus yang dibutuhkan. Saya baru saja berpikir untuk memperkenalkannya kepada Anda. Karena keluarga itu memiliki 2 anak perempuan. Dan dia yang tertua. Mer Winters menjelaskan dengan penuh semangat. Jadi, aku ingin berdiskusi denganmu tentang mengatur kencan antara kalian berdua untuk besok. Saya tidak akan memberitahu Francis tentang masalah ini. Dan Anda juga tidak boleh memberitahu dia. Geralt bisa melihat apa yang ada dalam pikiran Mer Winters. Melihat Geralt kesulitan mencari pekerjaan, Tuan Winters ingin membantu Geralt menjodohkan. Dia melakukan semua ini untuk Geralt. Dan niatnya murni dan jujur. Itu seperti terakhir kali dengan Seno. Tapi Geralt sudah memiliki Mila Smith. Dan kencan sebelumnya yang cocok dengannya tidak berjalan dengan baik sama sekali. Geralt trauma oleh gadis-gadis itu. Jadi dia benar-benar menolak gagasan itu. Bapak, Winters, tidak perlu untuk itu. Tapi terima kasih atas pertimbangan Anda yang baik. Sekarang, jika Anda akan permisi, apa yang harus ditakuti? Anda dapat mengurus bisnis Anda sendiri nanti. Tetapi saya pikir Anda harus bertemu dengannya. Tidak masalah jika itu akan berhasil. Setidaknya kenali dia. Tuan Winters bertanya-tanya dengan bingung. Skenario ini terasa hampir identik dengan terakhir kali dengan Seno. Dalam keadaan khusus ini, Geralt tidak dapat memberitahu Tuan Winters bahwa dia sebenarnya kaya. Dan tidak perlu membantunya menemukan pasangan. Dia tidak bisa menerima atau menolak tawaran itu. Dan dia juga tidak bisa mengecewakan Tuan Winters. Baiklah. Baiklah. Aku akan menemuinya besok. Geralt mengangguk. Bagus. Aku akan meneleponnya kalau begitu. Tuan Winters dengan bersemangat meraih teleponnya untuk menelepon. Dia kemudian kembali beberapa menit kemudian dengan semangat tinggi. Oke. Untungnya, putri teman saya tersedia besok. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda berdua akan bertemu dan tidak ada dari kita yang akan ikut. Ini nomornya. Hubungi dia besok. Dimanapun kalian akan bertemu. Itu terserah Anda. Cobalah untuk berbicara manis padanya. Oke. Namanya Michelle Waxam. Panggil saja Ele. Ibunya adalah seorang guru. Jadi dia adalah orang yang manis dengan sopan santun. Tuan Winters berkata dengan penuh semangat. Baiklah kalau begitu. Aku akan meneleponnya nanti. Setelah mengobrol dengan Tuan Winters, Geralt pulang. Dia merenung sebentar sebelum memutuskan untuk menelepon. Halo. Siapa yang kamu cari? Suara seorang wanita terdengar dari ujung sana. Hai. Saya Geralt. Kamu pasti Ele. Tuan Winters lah yang menyarankan agar saya menelepon Anda. Ini adalah pertama kalinya Geralt memanggil seseorang dengan cara ini. Dia mencoba bersikap sedikit ceria dan murah hati. Tetapi dia masih terdengar sedikit terkendali. Oh, ya, aku tahu. Jawab Ele sopan. Dia kemudian menunggu Geralt untuk melanjutkan berbicara. Apakah kamu sibuk? Tanya Geralt. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kamu boleh melanjutkan. SMP mana yang kamu hadiri sebelumnya? Apakah itu sekolah menengah pertama? Sekolah menengah pertama atau sekolah menengah kedua? Geralt mencoba membuat percakapan dengan topik acak. Saya menghadiri sekolah menengah kedua. Bagaimana denganmu? Saya menghadiri yang pertama. Jadi, apakah kamu bebas besok? Ada domino baru yang baru saja dibuka di kota. Kenapa kita tidak bertemu di sana dan hangout? Geralt tidak tahu harus bicara apa lagi. Jadi dia langsung ke intinya. Tentu, kamu istirahat lebih awal. Kamu juga.
Keduanya kemudian menutup telepon. Geralt merasa sedikit bersalah. Dia merasa kasihan pada Mila. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia tahu bahwa ini tidak nyata. Mereka hanya akan bertemu satu sama lain untuk sementara waktu. Dan itu bukan masalah besar. Di sisi lain, di dalam ruangan, Michelle menutup telepon dan mulai menghapus riasannya. Adik perempuannya, Sabrina, menguping pembicaraan mereka sambil berbaring di tempat tidur. Dia kemudian tertawa. Kakak, jadi kamu akan bertemu besok. Ngomong-ngomong, siapa namanya? Apakah kamu kenal dia? Dia Geralt Crawford. Dia belajar di sekolah menengah pertama sebelumnya. Tapi kenapa aku merasa namanya begitu asing? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Michelle berkata sambil terus menghapus riasannya. Kedua saudara perempuan itu memiliki pesona tersendiri. Sabrina mencibir dan tertawa. Astaga, seberapa bodoh yang bisa kamu dapatkan? Kakak, dia 1 tahun lebih muda darimu. Dan dia belajar di sekolah menengah pertama. Anda hanya bisa meminta seseorang untuk menanyakan tentang dia dari junior Anda di sekolah. Maka Anda akan tahu lebih banyak tentang dia. Bukan? Kamu benar. Aku akan menanyakannya kalau begitu. Michelle melompat dan segera mulai membuat panggilan telepon. Dia memanggil beberapa junior wanita untuk menanyakan tentang Geralt. Saat dia selesai, wajahnya menjadi pucat. Sialan, beraninya kakek memperkenalkan orang seperti itu kepadaku. Michelle berbicara dengan cemas. Kakak, ada apa? Kakak, kamu tidak tahu tentang ini. Geralt adalah siswa miskin yang terkenal di sekolah menengah pertama. Keluarganya sangat miskin, sehingga orang tua dan kakak perempuannya ada di luar sana melakukan pekerjaan kasar. Selain itu, ketika dia belajar di sekolah menengah, dia selalu diganggu oleh yang lain. Tidak heran dia tidak dapat menemukan pekerjaan bahkan setelah dia lulus dari universitas. Keluarganya begitu miskin, tentu saja dia tidak bisa menemukan pekerjaan yang bagus. Michelle berteriak, "De Asterisman, apa yang akan kamu lakukan? Anda telah berjanji padanya. Selain itu, kamu juga tidak bisa melewati kakek." Kakaknya menjawab, merasa sama jengkelnya. Saya tidak peduli. Bahkan jika saya tidak dapat menemukan diri saya seorang pacar, saya pasti tidak akan pernah bersama dengan seseorang seperti itu. Ya Tuhan, jika teman sekelas atau sahabat saya tahu bahwa saya berkencan dengan siswa malang yang terkenal ini, kami pasti akan menjadi bahan tertawaan dalam waktu singkat. Michelle berkata dengan nada khawatir. Karena dia hanya seorang gadis, dia pasti akan peduli dengan pendapat orang lain. Semua orang ingin menemukan diri mereka sendiri jenis pacar yang akan menjadi pembicaraan di kota, dengan cara yang baik. Semakin banyak orang memuji pacar mereka, semakin bahagia perasaan gadis-gadis itu. Tapi Geralt ternyata seperti ini. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Saya harus pergi dan memberitahu ibu tentang semua itu. Putus asa dan tersesat, Michelle menelepon ibunya. Dia kemudian memberitahu ibunya semua tentang Geralt. Ibunya juga ditempatkan dalam posisi yang sulit. Ya ampun, itu tidak akan berhasil. Berkencan dengannya sama baiknya dengan memberitahu yang lain bahwa putri saya tidak dapat menemukan dirinya sebagai pacar dan hanya memilih beberapa pria secara acak. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Lebih baik menolaknya dengan tegas, kata ibunya. Tapi Bu, kamu tahu bagaimana temperamen kakek. Dia suka menjaga reputasinya. Jika dia dipermalukan di depan teman-temannya, dia mungkin tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Kalau begitu ayah juga akan marah padamu, kan? Sabrina bertanya dengan cemas. Ibunya menghela napas berat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oke, bagaimana dengan ini? Ele, pergi saja dan temui dia besok. Segera tolak dia dan pulanglah. Ibunya menyarankan. Tapi aku takut aku akan bertemu teman sekelasku, kata Michelle. Pikiran itu tidak pernah terpikirkan oleh Michelle sebelumnya. Tapi sekarang, Michelle sangat peduli tentang itu. Bagaimana jika teman atau teman sekelasku melihat kita? Dia berteriak. Ibunya juga merasa cemas. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sepertinya kamu tidak ingin pergi. Hei, Ibu. Aku punya solusi. Mengapa tidak? Mari kita minta adik perempuan kita untuk pergi. Dia 2 tahun lebih muda darinya. Selain itu, dia cukup ceria. Akan lebih mudah baginya untuk menolaknya. Ibunya berkata,
itu juga akan berhasil. Sabrina, pergi saja ke sana atas nama adikmu. Lagi pula, kamu lebih fasih daripada aku. Sabrina mengangguk pelan dan menjawab, aku bisa melakukannya. Tapi saudari, setelah masa universitas dibuka kembali dan saya menjadi junior, tolong beri saya lebih banyak uang saku. Tidak masalah. Seluruh keluarga tersenyum karena mereka senang dengan keputusan mereka. Sabrina mencibir. Dia kemudian berpikir untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin pria seperti dia pernah bermimpi menikahi seorang gadis cantik? Aku akan mempermalukannya sampai ke intinya besok. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menjadi Sabrina. Hari berikutnya tiba. Itu adalah hari kencan buta yang diatur oleh Tuan Winters. Meskipun Geralt tidak tahu apa yang diharapkan dari hasilnya, dia masih melakukan beberapa persiapan karena dia telah memberikan janjinya kepada Tuan Winters. Dia memutuskan untuk pergi ke Domino lebih awal. Tapi sesuatu terjadi secara tak terduga. Dia melihat seorang gadis duduk sendirian dan minum kop. Ada sayap ayam dan kentang goreng di mejanya. Pada saat itu, dia mengayunkan kakinya yang indah. Dan sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Mungkinkah itu dia? Geralt berpikir dalam hati. Gadis itu kemudian meletakkan kentang gorengnya. Dia sedang mengunyah sambil mengetik di telepon. Tepat pada saat itu, Geralt juga menerima pesan teks. Itu dari Michelle. Apakah kamu di sini belum? Sekali lagi, Geralt berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan. Gadis itu, pada kesan pertama, dia cukup cantik. Jadi Geralt pergi ke depan dan duduk di kursi di seberangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Gadis itu jelas terkejut. Dia menatap Geralt dengan bingung. Apakah kamu di sini untuk kencan buta? Geralt bertanya padanya. Kencan buta apa? Apa kau sudah gila? Gadis itu menatap Geralt. Matanya membeku ketakutan. Tunggu. Kamu bukan Michelle. Tapi bukankah kamu baru saja mengirim pesan teks kepadaku? Geralt tercengang. Saya tidak tahu siapa Michelle. Saya mengirim pesan lain ke pacar saya. Apakah kamu mengerti? Gadis itu menjawab dengan nada melengking. Oh, aku sangat menyesal. Saya membuat kesalahan. Geralt berdiri dengan canggung. Sialan. Jika saya tahu lebih awal, saya akan menelepon dulu. Dia meringis. Saat hendak memanggil Michelle, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya pelan. Dia berbalik dan terpana melihat gadis cantik lain di depannya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap tepat ke mata Geralt. Kamu Geralt, apakah Anda di sini untuk bertemu seseorang? Gadis itu bertanya dengan hati-hati. Ya. Benar. Dan Anda, Sabrina. Aku kakak perempuan Sabrina Michelle. Sabrina dengan cepat menyembunyikan kesalahannya. Dia kemudian mencibir. Apakah kamu salah mengira orang lain sebagai aku barusan? Sabrina bertanya padanya dengan nada sedikit menghina. Yah, itu adalah kebenaran yang jelas. Saat dia memasuki Dominos, dia tepat pada waktunya untuk menyaksikan seluruh adegan terungkap. Itu terlalu canggung. Oleh karena itu, Sabrina hanya berdiri di samping dan melihat dari jauh. Dia tidak pergi untuk menyambutnya karena dia merasa sangat canggung. Dia bahkan menyimpulkan pada dirinya sendiri bahwa Geralt memang aneh. Tetapi Sabrina memutuskan untuk bergegas karena dia hanya membutuhkan kurang dari 5 menit untuk mengirimnya pergi dan menyelesaikan masalah ini untuk saudara perempuannya. Geralt duduk di seberang Sabrina. Geralt hanya perlu melirik Sabrina sebentar untuk mengetahui bahwa dia mungkin pot bunga kosong cantik di luar. Tapi tidak lebih dari itu. Di sisi lain, Sabrina mengunci pandangannya pada Geralt dan menilainya. Dia memiliki beberapa pemikiran batin saat dia menatapnya. Geralt sebenarnya cukup tampan, jujur. Jika saja latar belakang keluarganya lebih baik, akan sangat baik baginya untuk menjadi saudara ipar saya. Tapi sayangnya, dia sangat miskin. Bagaimana kakakku bisa jatuh cinta padanya? Bahkan, jika bukan karena kakek memaksa adikku menikah begitu cepat, pasti kakakku tidak akan begitu cemas mencari pacar. Ditambah lagi, memang ada begitu banyak lebah yang mencoba menarik perhatian kakakku. Hanya saja dia tidak menyukai satupun dari mereka. Jadi, aku sudah mendengar tentang kondisimu. Anda masih belum menemukan pekerjaan, kan? Artinya, Anda tidak memiliki gaji. Selain itu, saya mendengar bahwa Anda telah membeli sebuah rumah di Serene County. Tapi saya telah dipindahkan untuk bekerja di Maybury. Jadi itu berarti saya akan segera bekerja di Maybury.
Apa rencana Anda dalam hal pengaturan hidup? Tanya Sabrina padanya. Dia berpikir bahwa akan lebih baik untuk langsung ke intinya. Apakah begitu? Jika Anda berbicara tentang Mayberry, saya punya rumah di sana. Apa? Anda memiliki rumah di Mayberry? Seberapa besar itu? Sabrina bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak terlalu yakin dengan detailnya. Lagi pula, aku tidak pernah tinggal di sana. Gerald tertawa kecil. Gerald menyadari setelah beberapa saat bahwa niatnya bertemu bukan untuk kencan buta. Selain itu, Gerald sendiri juga tidak mau menghadiri kencan buta itu. Jadi dia memutuskan untuk menggodanya. Berpikir bahwa dia mungkin bisa menyelesaikannya dan menyelesaikannya. Apa yang kamu pura-pura di sini? Jika Anda benar-benar memiliki rumah di sana, mengapa Anda tidak pergi dan tinggal di sana? Sabrina mencibir. Saya memang memiliki rumah di sana. Hanya saja saya tidak memiliki kemewahan waktu untuk pergi dan tinggal. Selain itu di atas gunung. Saya tidak bisa terbiasa jika saya tinggal di sana sendirian. Itu adalah tempat untuk saya dan calon istri saya. Gerald tersenyum dan menjawab, "Ya ampun, itu di atas gunung. Apakah Anda menjaga hutan untuk siapapun? Apakah mereka membelikanmu sebuah rumah kecil di sana?" Sabrina tertawa sinis. Suaranya meneteskan penghinaan. "Lalu apakah kamu memiliki mobil? Biarkan saya memberitahu Anda jika saya pergi bekerja di Mayberry. Saya tidak akan mengendarai mobil apapun yang harganya kurang dari $45.000. Dia melanjutkan dengan angkuh. "Saya juga punya mobil. Tapi saya parkir di kaki gunung." "Di kaki gunung? Mobil macam apa itu?" "Lamborghini," jawab Gerald. Sabrina mendengus. "Sialan. Ya Tuhan, apakah Anda keluar dari pikiran Anda?" Gerald, dia tidak bisa menahannya lagi. Awalnya, dia mengira Gerald mungkin memiliki rumah dan mobil di Mayberry. Ternyata dia hanya membual tentang dirinya sendiri. "Saya khawatir dia tidak tahu bahwa saya dan saudara perempuan saya agak menyadari latar belakang dan kondisi keluarganya," pikirnya dalam hati. "Saya mengatakan yang sesungguhnya. Ini sama sekali bukan kebohongan. Lagi pula aku tidak bisa melakukan apa-apa jika kamu memilih untuk tidak mempercayaiku." Gerald mengangkat bahu dengan pasrah. Dia merasa bahwa dia menganggap kencan buta itu cukup serius. Setidaknya jika Tuan Winters menanyakannya di masa depan, dia akan bisa memberikan jawaban yang tepat. "Dengar, biarkan aku langsung ke intinya. Keluarga saya tidak akan pernah menyukai orang-orang seperti Anda. Anda tahu, saya memberi Anda manfaat dari keraguan dan berpikir bahwa Anda mungkin orang yang jujur karena Anda miskin. Jadi saya pikir tidak apa-apa memberi Anda kesempatan untuk membuktikan diri. Tapi sekarang, mari kita lupakan saja. Kamu bajingan." Sabrina meludah. Pada saat itu, dia ingin bangun dan segera pergi. Tapi dia membeku dan tiba-tiba berpikir, saya datang ke sini lebih awal. Dan saya bahkan memakai riasan saya. Tetapi jika saya bahkan tidak bisa minum apapun dan pergi begitu saja hanya karena saya terganggu olehnya, itu benar-benar kerugian. Yang paling penting adalah saya harus melakukan tugas ini untuk saudara perempuan saya dengan benar. Jika kakek tahu bahwa aku pergi lebih awal setelah mendengarkannya hanya untuk sementara waktu, dia pasti akan sangat marah. Selain itu, kakek masih tidak tahu bahwa saya menggantikan saudara perempuan saya untuknya. Dia takut Gerald akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dengan Tuan Winters begitu dia kembali ke rumah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan Gerald mundur karena keadaannya yang sulit. "Apakah kamu tidak pergi?" Melihat dia duduk lagi, Gerald bertanya dengan kaget. "Siapa bilang aku pergi? Aku belum makan apa-apa sejak pagi. Saya ingin makan. Selain itu, kami bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya hari ini. Bukankah kamu seharusnya memberiku hadiah?" Sabrina menyilangkan tangannya di dada dan berkata, "Oh, ya, tentu. Tidak masalah." Gerald menundukkan kepalanya dan mulai berpikir, mengapa dia begitu sulit untuk dihadapi. "Saya ingin makan. Selain itu, kami bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya hari ini. Bukankah kamu seharusnya memberiku hadiah?" Sabrina menyilangkan tangannya di dada dan berkata, "Oh, ya. Tentu, tidak masalah." Gerald menundukkan kepalanya dan mulai berpikir, mengapa dia begitu sulit untuk dihadapi. "Saya ingin hamburger, kentang goreng, sayap ayam, ayam goreng, dan pizza."
Aku ingin makan semua ini. Sabrina menekan bibirnya dengan bangga dan memerintahkan. Bisakah kamu makan sebanyak itu? Gerald terkejut. Hei, lihat. Katakan saja apakah kamu memberiku hadiah atau tidak. Baik, ya. Ini traktiranku. Gerald kemudian pergi ke konter untuk memesan makanan dan membawa mereka ke dalam nampan. Dia hanya menatapnya saat dia memakan makanannya. Gerald sedang memikirkan cara untuk membuatnya membencinya sehingga dia akan segera pergi. Dalam hal ini, dia akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Baik Gerald dan Sabrina memiliki pikiran dan rencana dalam pikiran mereka. Pada saat itu juga, hei, ini benar-benar kamu. Kami sedang mencari di luar sekarang. Sepertinya itu benar-benar kamu. Dua pria dan dua wanita memasuki restoran. Mereka menepuk bahu Sabrina saat dia melahap hamburger. Itu mengejutkan Sabrina. Kenapa kamu di sini? Sabrina tersipu saat dia dengan cepat merespons. Itu hanya kebetulan bahwa kami memutuskan untuk datang ke sini untuk makan kami juga. Bre. Siapa ini? Tiba-tiba, salah satu pria memandang Gerald dan bertanya, "Oh, dia adalah temanku. Jangan khawatir. Jika Anda sibuk, silakan makan dulu." Mendengar bahwa mereka memanggilnya dengan nama aslinya, dia menjadi terlalu gugup. Mereka bukan sembarang orang asing tetapi teman sekelasnya dari sekolah menengahnya. Apalagi mereka sedang kuliah di universitas yang sama. Itu di luar dugaannya bahwa dia akan menabrak mereka hari ini karena dia cukup takut situasi seperti itu mungkin terjadi. Sudahlah. Jangan seperti ini, Bri. Cepat dan perkenalkan dia kepada kami. Teman macam apa ini? Selain itu, dia memesan begitu banyak makanan lezat untukmu. Kita harus tahu siapa dia. Mereka memohon dengan penuh semangat. Bre, bukankah namamu Michelle? Gerald bertanya dengan bingung. Michelle, itu kakak perempuan Bri. Apa yang terjadi? Tunggu. Kamu tidak kenal Sabrina. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Mereka bertanya. Tampak heran. Gerald, diam saja. Sabrina dengan cepat berdiri dengan gugup. Dia kemudian menyeret yang lain ke samping. Sepertinya dia ingin menjelaskan situasinya kepada mereka. Tapi, Gerald sepertinya menyadari sesuatu setelahnya. Samar-samar dia ingat bagaimana Tuan Winters menyebutkan bahwa Michelle memiliki seorang adik perempuan yang sekitar 3 tahun lebih muda. Mungkinkah dia adik perempuan Michelle Sabrina? Jadi, apakah itu berarti Michelle tidak datang untuk kencan buta hari ini? Tetapi sebaliknya, dia meminta saudara perempuannya untuk menggantikannya. Sialan. Tidak heran dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun ketulusan dalam kencan buta hari ini. Dia bahkan berani mengajukan pertanyaan rumit tentang rumah dan mobil kepada saya dengan kasar. Sesaat kemudian, Sabrina kembali bersama yang lainnya. Ekspresi wajahnya tampak tegang dan memburuk. Ya itu betul. Saya Sabrina. Michelle adalah kakak perempuan saya. Tapi tahukah Anda mengapa saudara perempuan saya meminta saya untuk datang? Dia menyuruhku untuk berada di sini untuk mendengarkanmu. Adikku menganggap serius masalah ini ketika kakek memberitahunya tentang ini. Tetapi apa yang kamu lakukan hari ini memang sangat mengecewakan. Saya bahkan memberitahu teman-teman saya tentang apa yang baru saja Anda katakan kepada saya. Dan bahkan mereka dapat membuktikan bahwa Anda memang membual tentang diri Anda sendiri. Selain itu, situasi keluargamu bahkan lebih buruk dari yang kita bayangkan. Apakah saya benar? Anda memberi tahu saya. Sabrina mengoceh dan menyalahkan Gerald. Itu benar. Ternyata kencan buta. Hei, apakah Anda tahu betapa cantiknya Michelle? Bagaimana Anda bisa ingin bersama Michelle? Mengingat orang seperti apa Anda? Seorang pria mengejek dengan dingin. Orang lain mencibir. Michelle adalah keindahan sekolah kami ketika kami belajar di sekolah menengah kedua. Bagaimana dengan kamu? Anda hanya bahan tertawaan dari First Middle School. Hah? Seberapa baik Anda merencanakannya? Anda menyedot generasi yang lebih tua dan membuat mereka menjadi mak comblang untuk Anda. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika Michelle berkumpul dengan Anda, bagaimana Anda akan mendukungnya? Wanita lain juga mengatakan hal lain. Jangan lupakan ini juga. Lihat saja tas yang kubawa sekarang. Ini bernilai beberapa ratus dolar. Tentu saja, Michelle menginginkan sesuatu yang lebih baik. Bagaimana Anda bisa membelinya? Para wanita mulai mengutuknya. Sayang, aku lebih suka jam tangan yang kamu pakai. Jam tangan jenis ini harganya lebih dari $1.000.
Kamu akan merasa cukup bermartabat jika kamu memakainya saat keluar. Seorang wanita mengunci lengannya di lengan pria lain dengan intim. Dia kemudian dengan sengaja mengungkapkan arloji di pergelangan tangannya. Setelah itu, dia memandang Geralt dan berkata, "Geralt, bukankah kamu memakai jam tangan saat keluar? Tahukah Anda bahwa memakai jam tangan adalah tanda kedewasaan bagi pria? Meskipun kamu tidak mampu membeli jam tangan yang bagus seperti ini, aku yakin kamu dapat membeli jam tangan yang harganya hanya beberapa dolar, kan?" Itu benar. Beraninya kau keluar untuk kencan buta dengan Michelle seperti ini. Sepertinya mereka telah berdiskusi dengan baik di antara mereka sendiri tentang bagaimana mengejek Geralt. Dia adalah target utama mereka. Semua yang mereka katakan terdengar sangat sia-sia dan materialistis. Mereka hanyalah sekelompok anak muda kaya yang bodoh dan nakal. Geralt telah melihat banyak pamer dan pembicaraan kosong seperti itu ketika yang lain memamerkan kekayaan mereka. Meski tahu itu, dia tetap memilih untuk tidak mempermalukan mereka dan tetap diam. Apapun yang terjadi persis seperti yang diinginkannya karena mereka toh tidak ingin dia berkencan dengan Michelle. Geralt hanya ingin pergi dan melupakan seluruh cobaan itu. Tapi pada saat itu, saat mereka mengejek Geralt, mereka tiba-tiba berhenti berbicara. Mereka kemudian melihat keluar dengan kaget. 2 sepeda motor Yamaha diparkir di restoran. Ada 3 pria dan seorang wanita yang turun dari sepeda motor. Sepertinya mereka akan makan di Domino juga. D. Asterismen. Sabrina. Lihat, itu jalang itu. Lily. F. Asteriscek. Ketika kami belajar di sekolah menengah, Anda memiliki hubungan yang buruk dengannya. Dan kebetulan sekali kalian berdua bahkan pergi ke universitas yang sama setelahnya. Anda bahkan memukulinya beberapa waktu lalu. Apa yang akan kamu lakukan jika dia melihatmu nanti? Ya Tuhan, pria jangkung itu adalah pacarnya. Dan dia seorang preman. Dia memiliki pengaruh yang cukup besar di sekitar sini. Bri, cepat dan sembunyikan darinya. Keadaan arogansi mereka segera berubah menjadi kecemasan. Sabrina mencibir. Kenapa aku harus bersembunyi darinya? Aku tidak perlu takut padanya. Saya tidak berpikir bahwa dia akan berani melakukan apapun kepada saya. Saat itu, Sabrina tidak punya waktu untuk memikirkan Geralt lagi. Dia menyilangkan tangannya di dada dengan arogan dan menatap Lily, yang baru saja memasuki tempat itu. Apakah Sabrina menyimpan dendam terhadap gadis itu? Oh, sepertinya mereka akan berkelahi. Apa yang saya lakukan berlama-lama di sini? Ini terasa sangat canggung. Geralt ingin pergi. D. Asterismen. Nah, baiklah. Sepertinya musuh pasti akan saling bertabrakan. Sabrina, senang melihatmu di sini juga. Pada pandangan pertama, Lily segera melihat Sabrina dan memanggil dengan puas. Franklin, ini gadis yang kuceritakan padamu. Ingin tahu apa yang terjadi di universitas. Hanya karena ada seorang pria yang menyukainya dan berada di sisinya. Dia menamparku ketika aku berkelahi dengannya. Lily mengungkapkan detail dari insiden masa lalu itu di tempat. Sabrina juga tidak menyerah. Saat dia melihat Lily, amarahnya tumbuh. Tidak lama sebelum mereka sudah berada di tenggorokan masing-masing. Geralt hanya mendengarkan pertengkaran mereka dari samping. Dia mengumpulkan dari pengamatan kasar bahwa mereka memiliki hubungan yang cukup baik satu sama lain di sekolah menengah. Namun, mereka jatuh cinta dengan pria yang sama pada saat yang sama, yang merupakan teman sekelas mereka saat itu. Itu semua terjadi selama sekolah menengah mereka, dan semua orang berada dalam fase pemberontakan. Jika mereka bersaing untuk mendapatkan pacar, gadis-gadis itu jauh lebih ganas. Sabrina adalah putri guru, karenanya dia cukup terkenal saat itu. Dia bukan tipikal Miss Goody Two Shoes, jadi dia menebus dirinya dengan memiliki banyak teman yang dia perlakukan seperti saudaranya sendiri. Pada saat yang sama, Lily juga mengenal banyak gadis senior dari masyarakat. Sehingga para sahabat akhirnya berbalik melawan satu sama lain. Dan mereka bahkan membuat janji untuk bertarung secara langsung di platform siaran di internet. Sejak itu, mereka menyimpan dendam mendalam satu sama lain. Itu berlangsung sampai mereka pergi ke universitas. Ada pewaris kaya yang agak kuat dan berpengaruh yang mencoba untuk mendapatkan kasih sayang Sabrina pada waktu itu. Sabrina mulai mencari-cari kesalahan pada Lily dan memukulinya. Dia selalu mengganggu Lily. Mereka kemudian kembali ke rumah selama liburan musim panas.
Lily ingin membalas dendam pada Sabrina. Jangan khawatir, Lily. Apakah dia gadis yang Anda bicarakan? Kan? Silakan dan tampar dia sekarang. Saya hanya ingin melihat siapa yang berani bergerak. Saya Franklin Lockwood. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang saya, bukan? Franklin melontarkan senyum penuh ancaman. Ketiga gangster itu sekitar 3 tahun lebih muda dari Geralt. Selain itu, gaya rambut mereka dan cara mereka berpakaian cukup menonjol. Sederhananya, mereka tampak seolah-olah mereka bukan bagian dari norma masyarakat. Tapi mereka sangat kurus. Geralt tidak repot-repot ikut campur dalam urusan seperti itu yang menyangkut sekelompok pemuda bodoh itu. Jadi dia akan segera pergi. Biarkan aku memberitahu Anda. Saya pasti akan memanggil Jimmy jika Anda berani memukuli saya. Teriak Sabrina. Dia memperhatikan bahwa Geralt akan pergi dan mengutuk lagi. Sialan. Geralt, Anda tidak pernah gagal untuk membuat saya terkesan. Saya tidak takut meskipun saya perempuan. Apa yang Anda takutkan? Mereka ingin memukuli saya. Bukan Anda. Sungguh pengecut. Dia merengut dan mengejeknya. Aku punya urusan lain untuk ditangani. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Siapa yang pengecut di sini? Saya hanya memilih untuk tidak peduli tentang ini. Dia membalas dan terus berjalan pergi. Baik, silakan dan panggil dia agar aku bisa melihatnya dengan baik. Biar ku beritahu. Kakak laki-lakiku juga gangster besar di Maybury. Namanya Yale. Datang pada kami jika Anda berani. Aku tidak takut padamu. Lagi pula, jika itu bukan urusanmu, pergilah dari sini. Franklin tersenyum dingin dan menjawab. Geralt sekarang telah mencapai pintu. Saat dia mendengar nama itu, dia berhenti tepat di jalurnya dan membeku, terpana. Dia kemudian memasukkan salah satu tangannya ke sakunya dan berjalan kembali ke mereka. Dia menepuk bahu Franklin sedikit. Bro, kamu baru saja menyebutkannya. Siapa kakak laki-lakimu? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.